Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berlimpah sukacita. Amin, betul sekali. Nah, pada hari ini Kak Titin nggak sendiri nih, ditemani oleh Pak Anto. Terima kasih Pak Anto yang sudah menemani. Iya, sama-sama Kak Titin. Nah, sebelum memulai sekolah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kakak pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat Engkau berikan kesehatan, sukacita, dan saat ini kami akan memulai sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Doa ini kami serahkan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagu apa ini Kak, Pak? Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang sering kita nyanyikan, yaitu Senyum dan Bermuka Gembira. Wah, siapa tuh Kak yang akan nyanyiin? Kalau tidak salah ingat, hari ini kita akan mendengar pujian dari adik-adik kita yang sangat cantik, yaitu Kak Abi dan Kak Abel. Nah, mari kita bernyanyi bersama teman-teman kita. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita akan pujikan kembali lagu dengan judul apa Kak Anto? Mana Jari. Nah, jari kita ada 5. Nah, itu Mana Jari. Mana Jari. Mari kita bernyanyi bersama. Dengan Kak Dia dan Kak Gebi. Mana jari, di sini
bertemu berdoa. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Bagilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat. Tema hari ini, Tuhan Yesusku hebat. Ya, kita tadi sudah mendengar dari kitab Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ya, Tuhan Yesus sangat hebat. Tuhan Yesusku luar biasa. Ya, adik-adik, ketika kita sakit, orang tua kita pasti mencari obat supaya kita sembuh. Pasti berusaha kemana aja untuk mencari obat untuk kesembuhan kita. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus berkarya. Dan orang tua yang sangat mengasihi anak pasti akan mengusahakan kesembuhan anaknya. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di Galilea, di kota Kana, dia di mana dulu pernah membuat mujizat yang pertama, air menjadi anggur, maka banyak orang berbondong-bondong untuk menjumpai Tuhan Yesus, untuk bertemu Tuhan Yesus. Nah, salah satunya adalah seorang perwira istana. Dia mencari Tuhan Yesus. Dia berasal dari Kapernaum. Dia jauh dari Kapernaum. Dia mendengar nama Tuhan Yesus yang hebat itu. Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa, adik-adik? Anaknya sakit dan hampir mati. Dia sudah berusaha kemana-mana untuk mencari obat. Tetapi belum juga berhasil. Makanya ketika dia mendengar tentang nama Yesus, dia mencarinya. Walaupun jauh dari Kapernaum sampai ke Galilea, sampai ke Kana itu jaraknya berapa? 26 km. Kalau ditempuh dengan jalan kaki kira-kira ya 6,5 jam. Tapi dia tetap mencari Yesus. Dia belum kenal, tetapi dia sudah mendengar nama Yesus itu hebat. Dia mencari dan mencari. Akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Tuhan, marilah datanglah ke rumahku, sembuhkan anakku. Anakku hampir mati." Tuhan Yesus melihat orang itu, melihat orang ini mencari aku, dia pingin aku. Nah sekarang Tuhan Yesus gimana ya? Dia nggak kenal. Apakah Tuhan Yesus mau menolong ya? Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Ketika dia melihat perwira itu, dia hatinya berbelas kasih. Kemudian dia mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Tapi orang itu masih ragu-ragu. Akhirnya dia juga percaya. Dia lalu pergi. Ketika dia pergi, dalam perjalanan, dia ditemui oleh pegawai-pegawainya dan mengatakan, "Anak Tuhan hidup."
Pegawai istana itu mengatakan, kapan? Kemarin. Jam berapa? Kira-kira pukul 1. Kemudian teringatlah pegawai istana itu bahwa pukul 1 itu Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Dari perjumpaan antara pegawai istana dengan Tuhan Yesus itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai istana itu beserta seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Adik-adik, apa kita juga pernah sakit dan sulit, lama, terus dirawat di rumah sakit? Apa yang dilakukan orang tua? Orang tua pasti meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan adik-adik. Demikian pula jika kita melihat orang tua kita atau saudara kita sakit, kita pasti juga akan memohon dan meminta Tuhan Yesus yang hebat itu, yang luar biasa itu untuk menolong. Sehingga yang sakit bisa sembuhkan. Adik-adik, kita belajar bahwa kita harus mempercayai sepenuhnya. Kita harus berharap sepenuhnya akan kuasa Tuhan Yesus yang hebat itu. Jadi kapanpun, dimanapun, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, kita pasti teringat Tuhan Yesus dan kita harus berharap pada Tuhan Yesus. Kita menaruh harapan besar pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesusku hebat. Nah, demikian adik-adik cerita hari ini. Semoga cerita hari ini menguatkan kita. Ketika kita kehilangan arah, ketika kita susah, sedih, mengalami banyak masalah, kita datang pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesusku hebat. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan aktivitas bersama siapa ya, Kak ya? Dengan Pak Anto. Pak Anto sendiri ya? Iya, Kak. Iya. Bantu ya nanti ya, Kak ya. Baiklah, Oke. nanti akan kita bantu bersama ya, adik-adik ya. Iya, betul. Nah, sebelum itu kita mau pujikan kembali lagu apa, boleh, Pak Anto? boleh. Setinggi-tingginya langit. Wah, baiklah. Mari teman-teman, kita bernyanyi bersama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Hutan dan lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Ya, halo adik-adik. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Preh. Sangat luar biasa bagaimana Tuhan campur tangan. Tuhan membuat banyak mujizat. Tuhan menolong setiap anak Tuhan, setiap murid-muridnya. Dan itu yang menguatkan, itu yang membuat semakin mengasihi murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini sebagai wujud kasih Tuhan, wujud Tuhan yang menolong, ya menyertai kita, menjaga kita setiap waktu. Adik-adik, kita akan buat aktivitas yang menunjukkan atau menyampaikan kata hati kita kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini Pak Anto akan mengajak adik-adik menyiapkan apa sih aktivitasnya. Pak Anto akan buat sebuah kartu, tapi kartu sebagai ungkapan hati kita bahwa Tuhan Yesus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya, selalu mengasihi kita. Nah, kita siapkan apa? Ya, kita siapkan kertas. Nah, kita kertas itu Pak Anto sudah siapkan, ini ada 3 warna, ada putih, ada merah, ada hitam. Boleh bebas warnanya, nanti sesuka cita adik-adik menyiapkan atau seadanya. Boleh pakai kertas bekas apa-apa saja boleh. Ini Pak Anto juga kertas bekas. Nah, kemudian alat yang lain ada lem, ya, pensil atau pulpen, spidol, gunting, ya, double tape boleh. Nanti adik-adik biasanya pakai apa? Dan jangan lupa aktivitas ini boleh dibantu oleh papa, mama, bapak, ibu, eyang, ya, boleh dibantu kakak, ya, boleh dibantu saudara di sekitar kita. Nah, hari ini ya kita akan awalnya kita akan buat kertas ini, ya, kertas yang 2 warna ini kita buat hati seperti ini. Ya, ada 2 warna. Awalnya mudah sekali buat hati itu. Nah, ini lipat, tidak usah besar-besar, ya. Lipat 2, kemudian kita pola hatinya biar kelihatan. Ini dipola seperti ini. Kemudian kita potong. Nah, sesuai dengan adik-adik memotong aja. Tidak harus bagus sekali. Modelnya yang penting buat hati. Nah, buat potong seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, nah, yang hitam juga. Nah, ini yang Pak Anto sudah siapkan, sudah potong. Nah, biar bagus, hatinya saya buat Pak Anto itu 2. Yang satu ukuran agak gede, yang satu agak kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan juga, ya, kertas putih memanjang sedikit begini. Nah, boleh dipotong, gunting, ya, sesuka hati kita, sesuai dengan apa yang akan kita buat. Nah, kita potong memanjang saja, lurus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah dipotong Pak Anto. Terus kemudian Pak Anto lipat bagi 3. 1, ya, ini biar jelas di depan. 1, kemudian 2, ya. Jadi ini jadi 3 bagian. Ya, kemudian yang satu ini kita lipat balik seperti ini. Kemudian yang satu juga ini kita lipat balik. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini yang nanti bagian dalam. Terus yang hati tadi kita coba lem. Nah, kita bisa gunakan lem seperti ini atau double tape. Nah, biar mudah. Nih, Pak Anto coba pakai double tape aja yang kering.
nanti bisa dibantu sama papa mama, dibantu oleh kakak atau adiknya. Ya, kalau kembar ya kembarannya atau eyang. Nah, ini dibuat. Nah, terus kemudian kita bagi dua. Nah, biar nanti ini menunjukkan hati kita, ungkapan hati kita. Terus apa sih isi hati kita? Nanti dibuat. Nah, ini bisa dipotong seperti ini. Ini dipotong jadi dua. Ya. Jadi seperti ini. Terus di dalamnya, ya, di dalamnya kita buat, nah, tulisan. Tapi sebelum nanti ada tulisan apa? Nah, ini kita lemkan di sini. Yang sudah dilipat, kita gabung seperti ini. Tapi di dalamnya ada tadi kertas putih. Nah, kertas putih yang memanjang tadi ya. Kita kasih double tip. Double tip lagi biar cepat tempelnya. Nah, satu dulu, kemudian satu nusul kita buat. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau berikutnya di dalamnya kita akan tulisi. Nah, biar apa sih ungkapan hati kita? Boleh bebas. Kalau Pak Anto akan sampaikan, Pak Anto akan tulis gini, I love you Jesus. Nah, ini bisa kita potong atau ditulis pakai tangan atau pakai kertas yang hitam tadi boleh, atau pakai kertas merah boleh. Nah, caranya Pak Anto sudah siapkan nih hati di sini. Nah, ditempel di tengah. Tetapi biar menarik, biar apa ya, kata Mas Bagus itu biar dua dimensi. Nah, biar tambah bagus. Nah, di belakangnya kita beri kertas. Nah, kertas kita lipat jadi berapa ya? Jadi 3 aja. Nah, seperti ini biar langkahnya adik semua bisa tahu. Oh, ini kebesaran ternyata. Oh, masih kebesaran. Kita potong lagi. Ya. Kita kasih double tip lagi. Nah, terus ini bolak-balik kita kasih yang satu ke tulisan atau katakanlah ke bagian yang akan ditulisi, kita tempel di sini. Terus yang satu nanti kita akan tempeli pakai hati. Nah, kelihatan agak maju kan nanti. Nah, nanti ketutup. Nah, yang sudah terus kemudian tulisan I love you Jesus bisa kita tambahkan. Nah, seperti ini. Atau pakai aja kertas. Nih, I love you Jesus. Oh, kurang gede.
Kita buat seperti ini. I love you. Terus kemudian tulisan Jesus bisa di print atau bisa juga ditulis pakai tangan. Nah, ini kebetulan Pak Anto udah di print. Nah, jadi kita taruh di bawahnya. Terus biar tebal, kita lapisi juga pakai kertas yang agak tebal. Nah, kita lapisi seperti ini. Kemudian kita juga buat. Nah, dinaikkan lagi. Nah, prosesnya sama dengan yang love seperti ini. Dan hasilnya, teng. Nah, hasilnya seperti ini. Adik-adik boleh lihat, ini yang Pak Anto sudah buat, persiapkan. Biar sama seperti ini. I love you, Jesus di bawahnya, tetapi sudah dibuat. Nah, coba adik-adik perhatikan. Ya, 1, 2, 3 ini. Nah, I love you Jesus. Jadi ini kelihatan 2 dimensi. Nah, ini menjadi ungkapan hati kita untuk mengasihi Tuhan setiap waktu, karena Tuhan menolong, memberikan mukjizat dan segala sesuatunya menjaga kita. Demikian adik-adik aktivitas hari ini. Mudah kan? Tidak susah. Nah, nanti bisa dibuat bersama-sama. Bahannya juga ada di lingkungan di sekitar kita. Terima kasih, selamat mencoba. Silakan bagi adik-adik yang sudah bisa membuat, boleh dikirim pakai video atau foto, dikirim ke grup orang tua. Boleh disampaikan, nanti kita dibuat kompilasi untuk videonya di YouTube lagi. Terima kasih. Tulisannya I love you Jesus. Ya, kelihatan ya, agak seperti 2 dimensi. Ya. Oke. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati kita semua, berikan kekuatan kesehatan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas. Ya. Untuk selanjutnya apa, Pak Anto? Ya, kita jangan lupa Kak Ya. Titin, sebelum kita mengakhiri, Ya. Hari ini kita juga belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, betul sekali. Dengan cara memasukkan persembahan melalui celengan yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Bukan Iya, begitu, Pak? Betul. Iya. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Anto. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami nyatakan kepadamu ya Allah. Hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan menambahkan sukacita dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melalui kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita juga mau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, khususnya untuk pandemi ini Iya, ya Kak dengan Anto protokol ya. kesehatan. Iya. Dengan apa Kak? Ya, kita harus jaga jarak nih. Jaga jarak, pakai masker, Betul. sering cuci tangan. Iya, kalau tidak penting, nggak usah main-main dulu, terlalu banyak dengan Oh iya, lain-lain. tetap di rumah ya adik-adik ya, bermain Iya. bersama keluarga di rumah, pasti menyenangkan kan Pak? Betul. Ya. Dan satu hal, Apa Kak? tetap jaga kesehatan. Jadi dengan makan makanan yang bergizi. Benar sekali, 4 sehat 5 sempurna ya Kak ya. Betul. Iya. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.